Halo semuanya, nama saya Anissa Meranti, mahasiswi Kriminologi Universitas Islam Riau. Nah, di video ini saya akan menjelaskan tentang penyelundupan barang ekspor dan impor, mata kuliah Organize Crime dengan dosen pengampu Bapak Riki Novarizal SSM Krim. Happy watching! Penyelundupan ialah delik yang berhubungan dengan pengeluaran barang atau uang dari Indonesia ke luar negeri atau yang dimaksud dengan ekspor, atau pemasukan barang dari luar negeri ke Indonesia atau yang dimaksud dengan impor. Tindak pidana penyelundupan disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya faktor geografis, pasar produksi, dan masyarakat. Secara geografis, Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau. Letak Indonesia di persimpangan jalan dua benua dengan garis pantai yang luas dengan negara-negara yang sudah maju di bidang industri, memberikan kesempatan atau peluang, bahkan merangsang para pengusaha di luar negeri untuk melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara memasukkan barang-barang secara ilegal ke wilayah hukum Republik Indonesia. Faktor yang menyebabkan adanya upaya penyelundupan barang. Yang pertama, karena terjadi perbedaan harga yang mencolok antara harga barang di dalam negeri dengan produk luar negeri. Misalnya, di Indonesia beli BBM premium selisih 4.000, lebih murah dibandingkan di Timur Leste. Yang kedua, barang itu dilarang, misalnya seperti yang terjadi di Atapupu, NTT. Kalau orang Timur Leste beli BBM subsidi di Indonesia dilarang, jadi ada saja oknum yang menyelundupkan. Yang ketiga, ada soal tarif impor atau ekspor. Makin tinggi tarif impor atau ekspor, makin berpeluang suatu barang diselundupkan. Misalnya handphone yang tarif impornya tinggi, maka beresiko tinggi diselundupkan ke dalam negeri. Apakah penyelundupan barang termasuk kejahatan terorganisir? Penyelundupan barang termasuk kejahatan terorganisir karena kejahatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur yang terdiri atas 3 orang atau lebih bertindak bersama dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Dengan contoh kasus, Polda Metro Jaya menggagalkan penyelundupan barang bernilai ratusan miliar berasal dari Cina, mulai dari kosmetik, obat-obatan, bahan pangan, dan elektronik ilegal. Sebelum dikirim ke Indonesia, barang-barang ilegal ini lebih dulu masuk ke wilayah Malaysia melalui pelabuhan Pasir Gudang Johor. Kemudian, barang-barang tersebut dikirim ke pelabuhan Kucing Sarawak, dibawa menggunakan truk ke perbatasan wilayah Indonesia untuk diselundupkan melalui jalan darat ke wilayah Jagwe Babang, Kalimantan Barat. Setelah itu, barang selundupan tersebut kemudian diangkut menggunakan truk besar dari Pontianak melalui pelabuhan Dwi Kora, lalu dikirim menggunakan kapal angkut dan masuk ke pelabuhan Tegar Marindu Center. Saat kapal bersandar di pelabuhan, petugas langsung melakukan tindakan dengan mengamankan 10 truk pembawa barang ilegal tersebut. Contoh lain juga bisa kita lihat pada kasus pemerintah melakukan pemblokiran terhadap handphone black market, yang dimana pembelian HP black market membawa kerugian yang sangat besar untuk negara karena tidak perlu membayar pajak. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap pelaku penyelundupan? Habis penerapan sanksi pidana penyelundupan tersebut berbentuk sanksi pidana kumulatif. Karena tindak pidana penyelundupan merupakan bentuk kejahatan atau tindak pidana yang merugikan kepentingan penerimaan negara, merusak stabilitas perekonomian negara, atau merusak sendi-sendi perekonomian negara, dan merugikan potensi penerimaan negara yang diperlukan untuk membiayai pembangunan nasional dalam rangka mensejahterakan rakyat banyak. Oleh karena itu, terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan perlu dikenakan sanksi pidana yang bersifat alternatif, agar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan dilaksanakan dan ditaati untuk meningkatkan pendapatan dan devisa negara. Jika sanksi pidana tidak diformulasi secara kumulatif, maka aspek kepentingan penerimaan keuangan negara tidak diutamakan, karena sanksi pidana yang bersifat kumulatif hanya sebatas dimaksudkan untuk menegakkan kewajiban pemerintah dengan mengabaikan kepentingan yang lebih besar mengutamakan pengembalian kerugian negara. Dampak negatif dari upaya penyelundupan. Adanya penyelundupan mengakibatkan dampak yang merugikan bagi bangsa dan negara. Dampak penyelundupan tersebut antara lain adalah: yang pertama, menghambat pembangunan nasional dan merugikan negara. Yang kedua, potensi pajak negara hilang. Yang ketiga, membuat malu bangsa karena ada warga yang bekerja sama dengan penjahat dari luar negeri atau bisa dikatakan mengkhianati negara. Yang keempat, penerimaan dan devisa negara berkurang. Upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan penyelundupan barang. Presiden Joko Widodo telah memberikan 5 arahan terkait dengan pencegahan penyelundupan. Hal tersebut disampaikan dalam rapat terbatas yang membahas penyelundupan barang di Indonesia. Seperti dilansir dari akun Twitter resmi Sekretariat Kabinet, berikut 5 arahan Presiden dari hasil rapat tersebut. Yang pertama, mengevaluasi peraturan-peraturan yang menghambat penindakan aksi penyelundupan. Yang kedua, perpajakan dan bea cukai diharapkan agar saling terkoneksi, sehingga dengan adanya sistem yang terkoneksi dapat mengurangi penyelundupan. Yang ketiga, menertibkan pelabuhan formal dan non-formal yang berkaitan keluar masuk barang. Yang
keempat, mengurangi bahkan menutup pelabuhan dengan terminal khusus untuk aktivitas pribadi. Yang kelima, meningkatkan kerjasama lintas sektoral dengan bertindak tegas melalui operasi rutin. Nah, dari pembahasan yang sudah saya jelaskan dapat disimpulkan penyelundupan barang termasuk kejahatan terorganisir, yang dimana kejahatannya dilakukan oleh 3 orang atau lebih. Seharusnya pihak-pihak yang bertanggung jawab atau terkait dengan bidang bea dan cukai harus lebih selektif lagi dalam memeriksa barang-barang ekspor maupun impor yang terjadi di Indonesia. Karena kegiatan ekspor dan impor di Indonesia sangatlah tinggi, bisa terjadi kapan dan di mana saja. Selain itu, kegiatan ekspor dan impor ini akan sangat berdampak pada perkembangan ataupun kegiatan berada di dalam negeri. Apabila penyalahgunaan itu sampai terjadi, maka akan terjadi pula kerugian yang akan didapatkan oleh beberapa pihak, bahkan bisa jadi negara ini pun terkena dampak kerugiannya. Demikianlah penjelasan singkat saya ini, semoga bermanfaat.